Ya Allah, cinta sama Nabi udah dijanjiin. Apa kata Rasulullah? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan kumpul bersamaku di surga. Alhamdulillah. Air laut tumpah ke darat, matahari sejengkal di malam, hancur alam sehancur-hancurnya, tinggal Allah doang sendiri. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia ngaku Tuhan sekarang, kalau berani nongol. Kalau dia yang nongol rebah semua. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga buruan. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Alam mana? Benar ini kiamat? Benar. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau ini benar kiamat, aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Walhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para dewan guru, para asatidzah yang hadir, diantaranya yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Musyaddad Barkawi selaku ketua dan pengurus DKM Masjid Jami Al-Barkah. Guru-guru kita yang hadir ada Ustadz Abdul Rahman Al-Mukarram Ustadz Haji Marzuq Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Matroji Zunur Ustadz Jayuddin dan para guru-guru yang lain yang gak tersebut namanya, mohon maaf karena sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, terkhusus dan bil khusus untuk Al-Walid Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Husain bin Mustafa bin Abdullah Al-Bahar yang baru saja menyampaikan mau'izahnya, dan juga sahabat saya Habib Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Mustafa bin Abdullah Al-Bahar, dan para guru-guru yang lainnya, orang tua, aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak Kardus, Bapak RT, dan seluruh staf Desa Segerajaya, para Bapak Ibu hadirin terkhusus dan saya cintai rekan-rekan remaja Masjid Jami Al-Barkah yang insya Allah tergabung dalam panitia penyelenggara peringatan Maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sudah banyak mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga dari guru-guru kita, dari Habib Husain, dari Habib Omar, dan yang lainnya. Saya yakin yang beliau sampaikan semuanya banyak manfaat buat kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja karena udah jam 11 kurang 5 menit. 1 jam lagi kita memasuki hari Jumat. 1 jam lagi masuk hari Jumat, tepat tanggal 25 Desember. Berarti dikit lagi kita ngabisin tahun ini. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini dengan kita bikin maulid, tahun depan, tahun baru Allah kasih sehat, panjang umur, terutama mudah-mudahan tahun baru besok semuanya serba baru. Artinya apa? Agama kuat, iman jadi kuat,
terus mudah-mudahan corona hilang dah besok tahun 2001. Gara-gara 2021 nih, gara-gara corona jadi pada begini semua kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya situasi dan kondisi sekarang kita masih bisa bikin maulid kumpul-kumpul begini. Sebab kalau di Jakarta udah nggak boleh kumpul-kumpul, Pak. Ngapain aja kagak boleh. Pakai masker kagak pakai masker dirazia. Sekarang alhamdulillah kita bisa kumpul. Yang penting masker pakai, jaga protokol kesehatan. Soal jaga jarak maka gak bisa, emang udah dempet-dempetan begini, nggak mungkin ya. Yang penting kita pada sehat. Kalau kita jangan takut sama corona. Corona, jangan takut sama corona. Jangan bangetan dipikirin. Beberapa kadang-kadang kepikiran TV yang malam beritanya corona mulu, loh yang mati sekian, yang mati sekian. Akhirnya kepikiran ya gue pilek kena ya. Jangan. Makanya kita bersyukur adanya peringatan Maulid malam ini. Selesai Maulid sesuai tema kita, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442H/2020M untuk meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Masjid Jami Al-Barkah, KP Kebon Kelapa, RT 02/05 DS Segara Jaya Dharmajaya Strip Bekasi. Baca diri dah, Risma Remaja Islam Masjid Jami Al-Barkah. Mudah-mudahan kita maulid, kita disenangi nama Nabi, kita diakui sama Rasulullah. Jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan kecil hati. Sebab kenapa? Ini ada cerita dulu Rasulullah waktu belum ada mimbar tuh kalau khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin nama Nabi. Sahabat yang lain pada melihat kesian Rasulullah ketika khutbah selalu pegangan batang korma. Akhirnya sahabat musyawarah, bagaimana kita semua sepakat bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sepakat, mimbar dibikin, mimbar jadi, Rasulullah naik khutbah nggak pegangan batang korma lagi. Baru Rasulullah beri salam, ada suara orang nangis. Sahabat yang lain kebingungan, siapa ini yang nangis? Orangnya kagak ada, suaranya doang nangis. Ternyata yang menangis itu batang korma yang nangis. Batang korma yang nangis. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu belum ada mimbar, aku selalu engkau pegang. Kenapa? Karena aku girang, aku sayang kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar, kagak dipegang lagi. Aku takut kau gak sayang lagi kepadaku. Tuh batang korma ngomong begitu. Apa kata Rasulullah? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma ilokan kita nih orang Kebon Kelapa demen bikin maulid, mana patungan kita panitia memintain dana keliling anak muda, gua ngasih goceng, yang ngasih 200, yang masih cepet, ada yang boleh jual ayam dia bayar buat maulid, ada yang kagak ngasih duit, ngasih nasi doang, mbak besek diisiin nasinya, mana nasi bansos berasnya. Memang dapat bansos? Kagak kok, wah habis dimakan sama mensos. Wah, satu bungkus ceban dipotong sama dia. Lah kalau 2 juta masyarakat Indonesia lah hampir 2 miliar lebih, 200 miliar tuh makan tuh bansos. Ada yang masih nasi doang isinya sama telur dadar. Ya Allah, mana tipis banget telur dadar. Pasti makan sama bocah panitia, ya Allah minyak doang kagak berasa telur. Mana telur digunting-guntingnya, najong lah buat Nabi, telur digunting-gunting, medit. Lah buat Nabi telur digunting-gunting di dadar, mana tipis banget ya Allah, nasinya asal kita makan nyingsal lari. Susah banget diraup itu nasi. Jangan pelit. Al-Imam Syekh Hasan Basri pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja saya punya emas sebesar Jabal Uhud,
saya akan habiskan emas saya buat perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kecil hati. Kalau kita cinta sama Nabi, ntar di akhirat Nabi mandorin di mana? Di jembatan Sirotol Mustaqim, ngeliatin Nabi. Alhamdulillah umatnya lari cepet seret kabar bil khotib seperti kilat. Ada yang masuk ke surga, ada yang ditimbang di mizan, ditimbang kumpul rame-rame orang kebun kelapa, bawa bendera mereknya kebun kelapa Al-Barkah. Wow, yang paling berdepan Ustaz Musadat. Wow, malaikat kaget bingung, ini yang mana malaikat yang mana guru Musadat, sama-sama berjenggot. Bawa rombongan, ditimbang kita amal kebaikan kita bang, ditimbang. Ada umat Nabi Muhammad ditimbang, ya Allah, timbangannya banyak banget amal baiknya, amal solehnya banyak. Alhamdulillah, Nabi mandorin di situ, senyum. Nabi ngelihat umatnya amal solehnya banyak. Ada umatnya pak, ditimbang amal jeleknya banyak banget, diperiksa mah sering kepojong gini. Ditimbang amal jeleknya banyak banget, sampai malam berjalan nyekek botol. Tuh botol lehernya pada kecil, kenapa bang? Karena dicekekin mulu dia. Makanya gede-gede leher botol. Ditimbang lagi, amal jeleknya banyak banget. Nabi sampai godek, Nabi ya ini lu ngapain aja sih kerjaan lu. Nabi kagak tega, nggak tinggal diem. Diambil sorban Rasulullah, ditaruh di sebelah timbangan biar seimbang sama amal jeleknya. Masih berat amal jeleknya, Nabi ambil lagi sorban, 2 sorban ditaruh di timbangan sebelah. Masih berat amal jeleknya, sampai Nabi nangkring di timbangan. Tuh, saking sayangnya sama umat. Saking sayangnya sama umat, saking sayangnya sama umat. Makanya kita murid karena cinta sama Nabi. Ini kita kumpul begini patungan bikin murid, memang ada pahalanya Ustaz? Ada. Siapa bilang kita murid patungan buat murid nggak ada pahalanya? Emang mau pakai dana ini panitia? Nyewa jas tuh seragam bocah. Nggak beli itu, beli nih desain panggung, nyetak baleho, emang gak pakai duit. Sound system Bang Arman, ya, emang gak dia bayar nih? Udah dibayarin belum? Oh belum, wah bagaimana panitia lu belum ini? Kopi dong, rokok udah belum Bang Arman? Nah iya paling khususnya. Kenapa? Karena salah satu orang yang kita dukung murid itu tukang som yang jarang banget diperhatiin. Bener bang. Benar? Iya nih bangsa. Kalau kagak ada shot, nggak enak. Ayo murid kalau mau dangdut. Dangdut soalnya gede banget. Wah cakep banget bang. Sampai banyak banget monitor di atas panggung. Wah elah. Makanya artisnya perketeknya ngablang. Warnanya tinggi. Wah diangkat tuh dia. Wah ditaruh di salon kakinya. Wah. Yang nonton bocah di bawah orang ngap-ngapan aja. Tapi kalau murid pakai sound system begini enak, cakep, enak suaranya bang. Ya, alhamdulillah Bang Arman, saya doain biar umur panjang. Bang Arman kita doain umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu ya bang ya. Apa bang? Kenapa masuk jadi presiden? Cuman rakyatnya setan semua. Ya Allah. Cinta sama Nabi udah dijanjiin. Apa kata Rasulullah? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan kumpul bersamaku di surga. Alhamdulillah. Kenapa kumpul di surga? Karena Nabi yang jemput. Efeknya turunin bang, efeknya. Nggak usah pakai efek suara asli. Oke, bro. Jackson. Nah, Nabi yang jemput kita. Nanti Pak Bu Rasulullah yang dipanggil duluan, dibangunin nanti dari hari kiamat. Rasulullah yang dibangkitin duluan. Di hari kiamat kumpul semuanya Pak. Allah sendirian yang ngomong. Kiamat datang tiba, gunung pada meleduk.
Air laut tumpah ke darat. Sekarang aja udah banyak yang tumpah ke darat air laut. Gara-gara lautnya dijual. Kiamat datang, air laut tumpah ke darat, matahari sejengkal di malam, hancur alam sehancur-hancurnya, tinggal Allah doang sendiri. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia ngaku Tuhan sekarang, kalau berani nongol. Kalau ada yang nongol rebah semua. Udah kiamat, siapa yang berani? RT RW ditantangin sama Allah. Mana RT? RT masih rebah. Kiamat nggak ada yang bangun lah. Mana RW? RW kagak ada, lagi puyeng nyungsep. RW sono di Amerika. Lurah mana lurah? Lurah kagak ada, masih rebah. Presiden ya dia lagi masih nyungsep. Lalu Allah nyombong di situ, bang, kagak ada yang berani. Allah ngomong begini, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, emang kagak berani. Baru dihidupin sama Allah malaikat. Malaikat seluruhnya dihidupkan kembali. Dibentuklah panitia akhirat. Allah yang bentuk. Bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian jagain sendal kiai siapa? Yang bagian nyiapin makan kiai siapa? Ngeliat gua Haji Tema, bagus dia. Dia masih darah, gampang kita bisa tambahan. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun sama yatim, yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedek, sama ustaz rada benci, bikin murid kagak nongol. Mana orang no madrus? Mana orang madrus? Ada nggak madrusnya? Oh ada, bagus terus ya. Untuk lo nunjuk, bagus. Pokoknya ini orang nggak pernah berbuat amal soleh, yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap, OTW. Malik, Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga buruan. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Alam udah hancur semua, suruh nyari kuburan Nabi bang. Wah, kan udah repot. Alam udah hancur. Di tengah jalan Jibril sama Mikail nyepongkok. Dia orang CS-nya. Mata malaikat Jibril, Mikail, apa Jibril? Lo tahu nggak kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Udah hancur begini, bagaimana nyarinya? Gue juga kebingungan. Coba lu cek di Google Map. Gak akan nemu udah Google Map. Terus bagaimana? Udah kagak sanggup, udah kita berdua ini mah. Ini urusan badat juga, kalau gak kita minta tolong sama Allah. Izinnya ngapain? Sujud. Habib pulang. Habib Umar pulang. Iya Bib, Titi DJ. Tira-tira di jalan. Ya Allah. Bagaimana urusan kita ini? Udah ada sujud aja. Sujud Jibril Mikail, dengan izin Allah kebuka kuburan Nabi bang. Nabi kuburannya kebuka, bangun Rasulullah dari kuburan, nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Nanya Nabi, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada
ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Yang benar lu, cius. Itu cius saya tambahin doang. Ntar cari di kitabnya, ciusnya mana ditambahan doang. Benar ini kiamat? Benar. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau ini benar kiamat, aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Ada malaikat Jibril, umat tuh kayaknya sih masih rebah semua. Muhammad, gue sudah tahu urusannya rumah. Buat tugas gue bangunin lo doang ini dari kuburan. Terus kemana kita? Ke surga aja nyok. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, ayo kita berangkat ah, kemon. Tuh, akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Tuh, naik Grab. Naik buruk, naik Grab. Nyampe di sorga, Rasulullah kayak orang kagak betah bang, bengong. Nabi di sorga, bete banget lah, mukanya galau banget Nabi, pokoknya gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu. Lah ditegur sama Allah, Muhammad, kamu sih bengong aja? Apa orang betah di sorga? Enggak betah, betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak. Udah nggak enak. Saya memang nggak enak ini di sini. Gak ada apa-apa, air kagak ada, di panggung meja kagak ada, bangku kagak ada, mata-mata pohonan doang ini, mana pohon palsu lagi. Orang air deh taruh di sini ya, enak. Taruh di sini air, emang ngomong kagak haus apa? Gitu, air doang sedotan yang enggak ada. Ini orang makan gelas ini di atas, ini awas banget. Bukain deh buruk ya, nah gitu. Oke, selamanya jauh dari aku panjang gitu. Air bening banget, air putih. Enak itu kencing agak berwarna. Saya udah enak ya orang di surga. Tapi ngapa bengong begitu kata Allah? Saya bengong begini mikirin umat saya, orang ngomong apa? Ilmu apa? Iya. Udah. Terus bagaimana menurutmu? Saya pengen keluar aja ya Rob dari surga. Ngapain keluar? Udah enak di dalam. Enakan juga di dalam daripada di luar kehujanan. Enakan di dalam udah. Saya ingat begini mikirin umat saya. Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian. Umat saya nasibnya belum ketahuan. Saya mau keluar aja. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Alhamdulillah. Nabi bang udah di dalam surga, keluar pengen nengokin kita. Ada pemimpin sekarang model begitu? Agak bangga. Udah masuk DPR malu lupa. Bener. Di demo agak kuat. Mana bukti kita pada demo, guru demo, ustaz demo, pada demo, semuanya mahasiswa demo, enggak ada yang kuat. Mana dia tinggal pergi, waktu kampanye doang keren banget, kampanye semantap banget. Saya tuh kangen kalau di demo, pas kita demo kagak ada, dia pergi ke Kalimantan, niat bebek. Enak banget kamu. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Orang yang di bawah udah diles-iles kan, meter sama meter kemarin. Tapi orang yang diinjak di bawah kan ngomong, bagian, gua gak apa-apa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Kalau udah di atas ingat apa no? Hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakap urusan. Ini udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah di garis dewek, habis semua dimakan, panci-panci dia kerepus semua di terakhir, habis. Bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, kabel telepon dimakan, sampai baksos dimakan juga sial di angkalan. Kita kurang disuruh jaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 3M, jangan lupa. Dia 17M, swag banget. Enak banget 17M, berlanjut kan. Kementerian Sosial, soknya buat dia, sialnya buat dia, antepin dia pada sial semuanya. Swag bener, memang kita lagi susah. Rakyat kasih masker doang, emang mau makan masker?
Kira kalau lapar emang begini, belum dikasih makan. Tuh. Nanti kuat nengokin kita, baru kita dihidupin manusia. Seluruhnya dihidupin oleh Allah, dibangkitin kembali. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, dibangkitin, kumpul kita masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah gak kenal bini. Oh, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal 5 malam, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal 5 malam. Keausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sana? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart Indomaret tutup, udah gak ada di sana. Tapi Allah sediain buat orang yang rajin sholawat cinta Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediain? Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kita yang agak demen murid, biarin di sana dia kehausan, dia kecetek, rasain kagak nolongin. Naudzubillah min. Masing-masing bawa diri. Satu-satunya Nabi yang nolongin kita di akhirat saat kita di hari kebangkitan, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita. Alhamdulillah. Cuman yang dipanggil gak sembarangan orang, ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Pak Ustadz? Mereknya itu kata Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya ingat, dengan kita memperingati maulid, kita sadar bahwa kita pengen meneladani akhlak Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelar maulid, cinta sama Nabi, ajaran anjurannya praktekin dalam hidup kehidupan sehari-hari. Insya Allah Masjid Al-Barkah jamaahnya banyak, pembangunannya udah keren, halamannya juga udah nambah, jalanan juga jadi halaman juga sekarang. Alhamdulillah, sholat jamaahnya penuh di sini. Saya tahu Ustaz Sadat sering laporan sama saya, apalagi sholat subuh, wah luar biasa. Jam 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk karena masih dikunci. Insya Allah ya kelar maulid nggak dikunci lagi. Semuanya kita berjamaah. Insya Allah anak-anak muda kita, saya doain bocah, anak-anak saya, adik-adik saya yang sekarang jadi pengurus remaja masjid, ayo terus semangat, terus semangat kita berjuang. Insya Allah kita bakal gantiin yang tua-tua, amin. Yang tua meninggal dunia, insya Allah anak muda siap gantiin. Risma, anak-anak muda yang tergabung dalam Risma, insya Allah terus semangat, maju perut, pantat mundur. Salah, maju terus, pantang mundur. Insya Allah kalau kita kompak bersatu, kita yang kita cita-citain semuanya diijabah, dikabul oleh Allah. Kita sering ngomong kerja sama, tapi jarang kita praktekin sama-sama kerja. Anak-anak Risma harus sama-sama kerja, walaupun nggak selalu bersama-sama. Ayo cetuskan, jadi pemuda yang kreatif, jadi pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Insya Allah jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis, entar terakhir satu mampuis. Hati-hati bu, anak kita jagain. Insya Allah kalau tergabung dalam Risma, ada pembina guru-guru kita di sini. Insya Allah anak-anak muda kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Kenakalan remaja nggak ada lagi, geng motor nggak ada lagi kok. Hati-hati sekarang. Emang bocah pada diajarin di TV gara-gara geng motor, karena tontonan TV, tontonan YouTube, itu semuanya diajarin. Ada di situ. TV udah artinya tipu, makanya jangan sering-sering nonton TV, karena TV artinya tipu. Semuanya kita ditipu, semuanya ditipu. Yang benar disanjung-sanjung, yang benar di penjara, yang salah disanjung-sanjung. Suwe banget. Bener bang? Iyalah, kenal TV itu sinetron udah kagak isi menggah.
Ngajarin yang agak bener, anak muda ngajarin pacaran, ngajarin tawuran, waduh ngajarin berantem. Sinetron emak-emak apalagi ngajarin kagak semenggak. Tuh sinetron Indosiar dia mulu yang bener, laki masalah mulu. Emang kok ngaku aja tuh sinetron Indosiar yang judulnya Cerita Sang Istri, Hati Sang Istri, ya kan kok? Iya kan, ceritanya pasti itu mulu, enggak ada yang lain. Pacaran ketemu kawin nikah bahagia, karirnya naik di kantor, jabatannya naik. Ketemu cewek pacaran, akhirnya diporotin, duitnya habis, jatuh miskin, akhirnya jalan di pinggir jalan, ditabrak mobil, curier, jatuh, dibawa ke rumah sakit, baru bininya datang, dia nangis, minta maaf, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau luahkan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ngaku aja kok. Itu masih mendingan gituan mulu ceritanya. Marah-marah lebih parah lagi. Kurung batang nangkring ke tiang listrik. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin tuh mayat, wah sambal geledek kebakar kuburannya. Mereka bisa judul bini belanja online tanpa sepengetahuan lakinya, mayatnya digotong JNE. Wah, dipaketin mayat tuh pokoknya. Hati-hati, sekarang kita bikin lagi ya enggak, azab makan duit bansos, besok kita bikin duit. Mudah-mudahan kita semuanya pada sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita ketemu tahun baru dengan kita niat yang baru, ibadah yang lebih meningkat lagi, kualitas iman kita meningkat lagi. Insya Allah kita membawa kenikmatan dunia dan akhirat, masuk ke dalam kubur dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doa-doa kita yang kita baca. Insya Allah mudah-mudahan maulid malam ini sukses berhasil. Akhlak Rasulullah perbaiki, akhlak kita perbaiki melalui ajaran Rasulullah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Mudah-mudahan insya Allah kita kumpul di sini dapat berkah, kumpul lagi nanti di akhirat bersama Rasulullah dalam naungan bendera Rasulullah, dan dapat syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Udah jam 11:30, udah waktunya makan malam ya enggak, karena kelamaan juga ngerak. Biasanya saya pakai bangku karena memang nggak kuat ya, udah capek dengkul ini ya, dah. Mudah-mudahan teman-teman dari Risma semuanya semangat. Ayo kita semangat, kasih doa dan support dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak jadi anak yang solihin dan solihat, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Ibu, Bapak, malam ini malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, kita kirimin pertama buat para almarhumin wal marhumat, orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang udah pada meninggal dunia. Semoga beliau almarhumin wal marhumat diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih hidup minta sama Allah agar Allah panjangin umur dalam taat ibadah, Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan insya Allah anak-anak kita yang sedang belajar doain pula agar diberikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak khairun nas anfa'uhum linnas. Doain juga guru-guru kita, para asatidz kita, para ustadzah kita, para kiai kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Minta pula kepada Allah agar segera pemimpin-pemimpin kita doain Allah berikan kekuatan dalam mengayomi, melayani masyarakat. Insya Allah pemimpin-pemimpin kita takut sama Allah dan sayang kepada rakyatnya. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu
bapak, abang-abang, mbok-mbok, encing saya, encang saya semuanya mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jangan kemana-mana dulu sebelum ditutup dengan doa. Insya Allah doanya juga nggak lama, paling doanya doa makan. Insya Allah karena kita belum makan. Dari saya mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.